Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam yang keempat. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala. Ada titiknya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata-mata, Tuhan yang menciptakan alam dan seluruh isinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan firman-Nya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dari Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Ternyata kaum Nabi Ilyas alaihissalam mendustakan seruan itu. Bahkan mereka mengejar-ngejar Nabi Ilyas alaihissalam untuk mereka bunuh. Maka larilah Nabi Ilyas alaihissalam dari meneka dan mencari tempat rumah-rumah kosong dan sepi untuk menyembunyikan diri. Ketika bersembunyi di suatu rumah kosong, beliau menemukan seorang laki-laki yang soleh di sana, namanya Ilyasa. Nabi Ilyas alaihissalam lalu mengambil Ilyasa sebagai anak angkatnya dan selalu membawanya kemana saja ia pergi. Setelah Ilyasa dewasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul untuk menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Diriwayatkan setiap rumah yang didatangi oleh Nabi Ilyas alaihissalam secara ajaib menghasilkan berbagai makanan, sehingga beliau tidak perlu lagi mencarinya. Penduduk banyak yang mengetahui tentang hal itu, sehingga apabila mereka mendapati banyak makanan di sebuah rumah, mereka berkata, rumah ini tentu sudah didatangi Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Nabi Ilyas disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam yang durhaka dan ingkar itu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan siksaannya dalam bentuk kelaparan dan kehausan. Hujan tidak pernah turun sehingga sawah dan ladang mereka kering selama bertahun-tahun. Karena itu, mereka sangat menderita dalam kesengsaraan. Setelah kejadian itu, barulah mereka sadar dan insyaf atas segala dosa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian datang menghadap Nabi Ilyas alaihissalam untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan turun dan mereka dapat terhindar dari bahaya kelaparan. Mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menuruti segala perintah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Tak lama setelah itu turunlah hujan. Sawah ladang menjadi subur karenanya. Ternak-ternak berkembang biak dengan cepat dan kehidupan mereka menjadi makmur. Setelah karunia itu mereka rasakan, kaum Nabi Ilyas kembali melupakan Tuhannya. Mereka kembali durhaka kepada Allah, bahkan semakin parah. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka dengan amat pedih sebagai balasannya. Sementara itu, Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam terlepas dari azab itu karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berbakti. Hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam.
Nabi Ilyas alaihissalam tidak gentar dalam berdakwah, menyeru umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kegigihannya, ia tidak takut terhadap ancaman umatnya hingga dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Allah akan menolong hambanya yang soleh. Allah memenuhi kebutuhan makanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam persembunyiannya. Allah akan menurunkan azab dan siksa bagi hamba-hambanya yang kufur dan melampaui batas. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Salah lagi. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Data tentang beliau sangat minim sekali, tetapi beliau termasuk salah seorang nabi yang wajib diimani. Nabi Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam, sedangkan ayah Nabi Ilyas sendiri adalah Aktub bin Ayus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Kaum Nabi Ilyas selama beliau hidup selalu patuh dan menuruti ajaran-ajaran yang diserukan kepada mereka, sehingga hidup mereka aman dan makmur. Tetapi setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, kaum Israel merupakan ajaran-ajaran nabinya itu. Mereka mengambil jalan yang sesat, sehingga bertambah-tambahlah kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mendatangkan azabnya dengan melenyapkan kenikmatan dan kesenangan mereka. Setelah itu lahirlah Nabi Yunus di tengah-tengah mereka. Beberapa tahun setelah Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Yunus. Hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Umat manusia mudah sekali ingkar kepada Allah karena tergoda oleh bujuk rayu iblis. Umat Nabi Ilyas kembali ingkar kepada Allah sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam. Setiap umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat atau cepat pasti akan diazab olehnya, kemudian digantikan oleh umat yang lainnya. Selesai. Wis. Yunus nih. Ya kan udah kan? Udah kayak? Udah. Yang masuk dalam perut ya? Udah. 1000 harganya.